Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat 25. Kolose 3 ayat 22 sampai 25 demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hacit mulaulaon alai humacita dope jolma naso adong ulaonna. Kita merasakan sakitnya bekerja, tetapi lebih sakit lagi orang yang tidak memiliki pekerjaan. Selama kita hidup, kita harus terus bekerja. Dan panggilan manusia sejak dicipta oleh Tuhan adalah bekerja. Tetapi pekerjaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Yesus pernah berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kita yakin dan kita memahami bahwa Allah itu sampai saat ini, sampai detik ini terus bekerja untuk kebaikan kita, untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kita. Karena kalau begitu Allah terus bekerja, maka kita pun orang yang dicipta oleh Allah akan terus bekerja selama kita hidup di dunia ini. Maka dalam firman ini Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita, baik kepada jemaat di Kolose ketika itu, untuk meneguhkan iman dan untuk menguatkan kita ketika kita melakukan pekerjaan kita setiap hari. Karena itu firman ini akan melengkapi, firman ini akan membekali, dan firman ini akan mengisi kita dan mengisi jemaat Kolose ketika itu, bagaimana agar mampu menempatkan diri kita, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita bersikap sebagai keluarga Kristen. 1 bulan yang lalu mungkin ini lanjutan dari firman Tuhan yang pernah kita dengarkan tentang hubungan dalam keluarga, bagaimana istri tunduk kepada suami, bagaimana suami menghormati istri, dan bagaimana anak-anak taat kepada orang tua. Dan sekarang kelanjutannya adalah bagaimana seorang keluarga itu memperlakukan hamba, pekerja-pekerja yang ada di rumahnya sebagai keluarga orang Kristen. Cara kita memperlakukan orang lain sebagai keluarga orang Kristen adalah harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Jangan memperlakukan seenaknya siapapun yang bekerja atau siapapun yang kita pekerjakan dalam keluarga kita. Tapi perlakukanlah dia sebagai manusia. Mungkin ada PRT, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, pekerja kebun kita, atau apapun itu. Lakukanlah dia sebagaimana memperlakukan manusia dengan benar. Karena itu mengapa Paulus dengan begitu detail menasihati keluarga Kristen itu?
Karena Paulus tidak mau kalau keluarga orang Kristen itu berlaku seenaknya dan tidak punya pandangan atau dasar yang benar bagaimana bersikap dengan orang lain. Tetapi dalam hal ini Paulus mau menekankan keluarga Kristen itu harus tampil berbeda dengan keluarga yang tidak mengenal Kristus sama sekali atau tidak mengikut Kristus dalam hidupnya. Karena itu dalam jemaat Kolose terdapat ada dua posisi atau ada dua jabatan dalam kehidupan masyarakat. Ada yang disebut dengan hamba dan ada yang disebut dengan tuan. Itu sebabnya kalau disebut dengan hamba, maka dalam Kolose ini pasal 3 ayat 22 sampai 25 ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose bukan untuk mendukung perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang atau yang disebut sebagai tuan. Tetapi justru surat ini memberikan nasihat kepada para hamba, kepada tuan, bagaimana mereka bersikap dalam tugasnya dan bagaimana mereka melakukan pelayanannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu, paling sedikit ada 3 hal yang mau ditekankan oleh firman ini bagi kita pada minggu hari ini. Yang pertama adalah menjadi hamba atau menjadi orang yang taat. Dalam ayat yang kita baca tadi pada ayat yang ke-22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Hamba yang dimaksud di sini adalah abdi, budak belian. Seorang yang memiliki status sebagai hamba atau budak, ini sepenuhnya hidupnya dikuasai oleh tuannya. Karena itu budak itu, hamba dalam kehidupan masyarakat Kolose tidak berhak atas dirinya sendiri. Orang lain atau tuannya lah yang merajai dirinya. Jadi budak di saat itu diperjualbelikan. Bahkan di kitab Amos dengan jelas dikatakan budak atau hamba itu boleh ditukar dengan sepasang sepatu. Bayangkan harga diri seseorang atau harga seorang manusia dihargai dengan sepasang sepatu. Dalam firman ini pun mau ditekankan dan mau diingatkan, seorang hamba harus melakukan tugasnya dengan keinginan tuannya. Jadi dia tidak berhak atas dirinya, dia menyerahkan sepenuhnya dan dia menjadi milik tuannya. Dia kepunyaan penuh dari tuannya. Keadaan seperti inilah yang disapa oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Dia katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi para hamba itu diingatkan supaya taat kepada tuannya. Bagaimanakah ketaatan yang dimaksud di sini? Taat yang dimaksud seorang hamba kepada Tuhan adalah seperti taatnya kepada Kristus. Bukan setiap pekerjaan yang disuruh oleh tuannya, walaupun itu tidak benar, walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hamba itu melakukan walaupun salah. Untuk itu Paulus mengingatkan, sebagai hamba harus taat kepada Tuhan. Tetapi ketaatanmu adalah ketaatan seperti ketaatan kepada Tuhan. Jadi semuanya berhubungan dengan antara seseorang dengan Tuhan. Bagaimana hubungannya dengan tuannya, begitu. Jadi saya mau tanya, seandainya kita diposisikan sebagai hamba, pertanyaannya Amang Inang, bagaimanakah karakter seorang tuan yang disenangi oleh seorang hamba? Jika posisi kita seorang hamba, songo dia do tuan nata halo mohon. Sebaliknya, ketika kita memposisikan diri kita sebagai tuan, bagaimanakah ciri-ciri hamba yang kita sukai? Tidak jauh dan tidak bukan. Saya yakin semua tuan pasti menyukai hamba-hamba yang taat, yang mau melakukan semua apa keinginannya. Demikian juga seorang hamba pasti menginginkan tuan yang perhatian, yang peduli dengan hidupnya. Jadi seorang atasan yang baik senang dengan bawahan yang mau melakukan instruksi, perintah, dan tidak melawan atau dapat bekerja dengan baik. Karena itu dalam firman ini tugas seorang hamba adalah menaati tuan mereka dalam segala hal, dalam segala hal. Tapi dalam segala hal pun yang dimaksud di sini bukan semua, walaupun salah, walaupun berlawanan dengan kehendak Allah, maka wajib dilakukannya, tidak.
Jadi bukan ketaatan seperti ketaatan yang membabi buta, ketaatan yang tidak melihat hal apa lagi. Seperti sekarang ada istilah ABS, ketaatan ABS, asal Bapak senang. Semua dikerjakan, semua dilakukan, yang penting tuannya senang. Tidak demikian dengan ketaatan yang dimaksud oleh firman Tuhan pada hari ini. Jikalau tuannya kejam kepada hambanya, kepada budaknya, ingatlah, itu urusan tuan dengan Tuhan. Yang perlu dilakukan seorang hamba adalah melakukan tugasnya, mengurus yang menjadi urusannya. Jadi perintah kepada hamba adalah supaya taat dan bekerja di bawah pimpinan Tuhan. Bukan hanya ketika Tuhan ada di depan mata. Bukan ketika Tuhan melihat lalu dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ini mental penjilat. Kalau di situ tuannya dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya kalau pergi dia tidur, tidak melakukan apa-apa. Ini mental yang tidak baik. Cara kerja orang Kristen dan orang percaya tidak demikian. Di situ atau tidak di situ tuannya, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Ya. Tapi siapakah yang dimaksud dengan hamba di sini? Di zaman yang sekarang ini, pada zaman now ini, siapakah yang dimaksud dengan hamba? Apakah kita? Tidak. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Tapi kita masih disebut hamba Tuhan. Ya, bukan hamba dunia ini, tapi kita hamba Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah hamba Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi, menjadi hamba yang taat kepada siapa? Kepada Tuhan dengan melakukan kehendaknya. Yang kedua, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu, manusia yang bekerja dengan prinsip berbuat seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, akan melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan total, dengan maksimal. Itu sebabnya sikap bekerja kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen adalah lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan dalam hidupmu. Unang atan mangula mabain nadenggan, molo tolap nigogomdo mabain nadenggan. Unang atan. Ada orang nama atan gogona, dia tahu pekerjaan itu baik, tapi dia atan, gak mau dia total. Gak mau dia all out, gak mau dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan luar biasa. Enggak lah. So tambah gajiku tuh hamain kan. Tuh apa enggak tambah gajiku, tohnya segitu. Nah, kalau orang bekerja hanya melihat so tambah gajiku, ini orang yang mental penjilat. Tapi bekerja adalah, ingat, ini urusan dengan Tuhan. Lakukan segala pekerjaanmu seperti untuk Tuhan, bukan untuk. Kalau sudah punya prinsip yang begini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya pekerjaan apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini akan kita lakukan dengan sepenuh hati, akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh dimanapun dan dengan siapapun kita bekerja. Ini yang perlu kita pegang, bagaimana prinsip kita untuk melakukan pekerjaan kita. Kepada siapapun, ingat, ketika engkau bekerja, selalu tanamkan dalam hatimu, ini adalah antara aku dengan Tuhan. Jadi saya mau ingatkan, ketika bos di situ atau tidak di situ, disaksikan atau tidak disaksikan oleh orang lain. Ketika kita bekerja dengan memegang prinsip, ini adalah antara aku dengan Tuhanku, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan luar biasa. Ada orang yang bekerja ketika dilihat tuannya dia sungguh-sungguh dan baik. Tapi ketika tidak dilihat, dia tidak tahu bahwa ada Tuhan yang di sorga yang sedang menyaksikan pekerjaannya. Bapak Ibu, dimanapun kita bekerja, lakukanlah dengan tulus. Lakukanlah dengan baik. Sekali lagi, dilihat atau tidak dilihat, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan bekerja karena untuk dilihat-lihat oleh orang lain. Ini bukan model pekerja orang-orang percaya. Bukan demikian. Sebagai hamba, lakukan yang terbaik agar melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
sekali lagi berlaku untuk semua pekerjaan dan semua jenis pelayanan dimanapun kita bekerja, dengan siapapun kita bekerja, dimanapun, termasuk dalam lingkungan pelayanan gereja. Jangan melayani karena melihat sesuatu, tetapi lakukanlah dengan hati dan tulus. Ingat, tidak selamanya kita dipakai oleh Tuhan bisa melayani di gereja ini. Pada masanya kita akan pensiun jika kita sempat menginjak pensiun. Setelah itu kita tidak akan dipaksa maragenda, marjamita, martiting, partangyangan, tidak. Tetapi selagi masih ada waktu, sebisa tenaga dan sekuatmu, lakukan yang terbaik bagi pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ya. Jadi melakukan pelayanan kita bukan melihat sesuatu, tapi lakukan dengan tulus, tidak bersungut-sungut, tidak dengan terpaksa, lakukan dengan sabar, tidak dengan memaksakan kehendak. Ingat, Tuhan memberikan bagian dan upah bagi pekerja-pekerja yang tulus. Mungkin tidak dengan materi, tapi melalui anak-anaknya, melalui cucunya, melalui kehidupan anak-anaknya akan semakin lebih baik. Dang tu dia halak na mangulahon na denggan. Kalau orang Batak madok mate-mate na burju, nak dang mate na burju. Orang baik itu akan selalu hidup dengan perbuatan baiknya dan selalu akan dikenang oleh banyak orang. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, milikilah orang yang melayani dengan tulus, bekerja haruslah memegang pemahaman. Ikon oloado ibatu debata asa di jolma. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Begitu prinsip bekerja. Kalau tidak begitu ngabe. Molo ubiar do hita tu jolma sian tu debata, ini prinsip bekerja yang salah. Kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Yang ketiga dan terakhir, masing-masing kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita kelak. Bapak Ibu, konsep Tuhan dan hamba ini maksudnya adalah Tuhan itu sebagai Tuhan dan kitalah hamba-hambanya. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Berbeda dengan Tuhan yang ada di dunia ini. Maka sebagai orang percaya, digambarkan sebagai hamba, kita harus taat kepada perintah Tuhan kita. Tuhan yang sempurna, yang bertindak dengan kasih, yang bertindak dengan adil. Jadi Tuhan meminta supaya kita melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita dengan baik. Karena nanti yang melakukan kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu sendiri kelak. Itu tadi yang kita baca pada ayat yang terakhir itu. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Dia tidak memandang orang. Ho si tua doho na jolo ate, boy doho masuk tu son. Ho parari kamis doho ali jugal doho ho tu son. Enggak bisa begitu. Tuhan tidak memandang orang. Dia melihat perbuatannya benar atau tidak. Perlakuannya benar atau tidak. Dia akan dihukum sesuai dengan itu. Karena itu Bapak Ibu, hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga memiliki Tuhan di sorga. Berlakulah baik. Ingat kamu memiliki Tuhan di sorga. Pasal 4 ayat 1. Adil artinya supaya kita, Tuhan memperlakukan hambanya, bukan alat, bukan mesin, bukan binatang, tetapi manusia yang berharga, yang segambar dengan Allah. Manusiakanlah manusia. Jangan memperlakukan manusia sebagai binatang atau mesin. Perlakukan dengan baik. Berlakulah juga dengan jujur. Maka Tuhan harus memberikan hak dari hamba-hambanya. Memberikan, memuji kebaikannya. Dan lebih daripada itu, perlakukanlah hamba dengan mengingat kamu juga punya Tuhan di sorga. Ingat, setinggi apapun jabatan manusia di dunia ini, masih ada yang lebih tinggi dari dia. Kita punya Tuhan di atas dari semuanya itu. Karena itu, Tuhan yang peduli dan mengasihi adalah yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Ingat, Tuhan bukanlah Tuhan yang bisa disogok oleh hamba supaya dia disukai. Tidak, Tuhan tidak pernah begitu. Nah, kukasihlah supaya bisa aku naik jabatan. Tuhan tidak boleh. Kalau kita katakan, nih Tuhan, supaya aku kelak bisa masuk surga, aku kasih 20 juta. Weh, di homa hebeng ini, pakai ma hobar tulomom. Tuhan tidak butuh hal yang seperti itu dari kita. Tapi dia akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Pertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, karena itu firman ini akan mengajak kita, kita memiliki dua Tuhan di dunia dan di sorga. Kita harus menyenangkan Tuhan itu di dunia dan di sorga. Caranya bagaimana? Lakukanlah dengan pekerjaan yang baik, taat. Lakukan dengan segenap hati, dengan sebaik-baiknya. Lakukan yang terbaik apa yang dapat kita lakukan.
Tuhan harus senang melihat apa yang kita kerjakan. Alani karejo unang mangoloi di mata. Tapi unang songon nama buat roha di jolma. Tetapi marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani. Sekarang ini banyak orang yang gelisah karena tidak memiliki pekerjaan. Banyak orang yang di PHK akibat pandemi COVID-19 ini juga. Banyak orang tidak memiliki kesempatan. Saya mau katakan, ketika kita bekerja, ketika kita memiliki kesempatan untuk bekerja, syukurilah, itu anugerah dari Tuhan. Itu berkat dari Tuhan. Bisa bekerja dan punya kesempatan melakukan yang baik adalah anugerah. Karena itu selama kita bekerja, lakukanlah pekerjaan kita dengan cara, dengan jalan yang benar. Walaupun menurut pandangan dunia pekerjaan kita rendahan, tidak dipandang oleh dunia ini, tetapi itu jauh lebih baik daripada pekerjaan mencuri, korupsi, dan melakukan tindak-tindak yang tidak benar hanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Sekali lagi, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Unang litoki matani mualmu. Tetapi lakukan pekerjaanmu. Terakhir, setiap pekerjaan pasti berhubungan dengan pelayanan terhadap orang lain. Sehingga melalui kerja dan pelayanan kita, orang akan menemukan Yesus dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, ingat prinsip kerja. Ini adalah antara aku dengan Tuhan. Sekali lagi, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jika demikian, maka kita akan bersukacita memperoleh berkat-berkat dan masa depan kita dijamin di tangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini. Mengingatkan kami untuk senantiasa bekerja untuk Tuhan. Ya Tuhan, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melakukan kegiatan aktivitas kami, biarlah itu kami lakukan dengan sepenuh hati, biar kami lakukan dengan kesungguhan, karena dengan demikian kami sudah melakukan dan mengerjakannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tolonglah kami saat kami bekerja untuk memegang prinsip, itu adalah pekerjaan antara kami dengan Engkau. Sehingga dengan sungguh-sungguh kami mengabdikan dan memberikan diri kami untuk pekerjaan itu, bukan karena pandangan dan penilaian orang lain, bukan karena banyak orang yang memuji dan memberi puja kepada kami, tapi sesungguhnya karena kami bekerja sebagaimana Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan. Ajarlah kami untuk memberikan diri kami, hidup kami, dan totalitas semua kehidupan kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan untuk bekerja bagi kemuliaan nama-Mu saja. Tolonglah kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami, agar semua kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Berikan kesehatan, kekuatan, dan anugerah yang daripada-Mu, agar mereka dapat melakukan pekerjaan, aktivitas, dan ibadah mereka dengan takut akan Tuhan dan senantiasa berserah hanya kepada-Mu yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupan kami. Bapa di sorga, berkatilah semua kehidupan kami, apa yang perlu bagi kami. Engkaulah juga yang memberkati bangsa dan negara kami, agar pergumulan kami karena pandemi ini boleh berlalu, dan kami boleh senantiasa bersekutu dan melakukan setiap pekerjaan baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.